Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, semoga Bapak dosen selalu mendapatkan keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Septiana dari kelas hybrid semester 5. Di sini saya akan menerangkan tentang tahapan pembuatan karya ilmiah, di mana dalam pembuatan karya ilmiah terdapat beberapa tahapan penting yang harus diikuti agar karya ilmiah tersebut sistematis dan memenuhi standar akademik. Namun ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui. Tahapan yang pertama adalah pemilihan topik penelitian. Pemilihan topik harus relevan dengan bidang studi yang sedang diteliti serta mencerminkan masalah yang aktual dan penting untuk dikaji. Setelah tahapan tersebut telah selesai, telah kita laksanakan, untuk tahapan berikutnya adalah melakukan kajian literatur. Kajian ini melibatkan penelusuran terhadap berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Setelah itu, peneliti harus merumuskan masalah yang spesifik yang nantinya akan dijawab melalui proses penelitian. Nah, itulah tahapan-tahapan penting di awal yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat suatu karya ilmiah. Setelah itu, di sini ada yang namanya proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang menjelaskan rencana penelitian yang akan dilakukan. Proposal ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi yang akan digunakan, serta kerangka teoritis dan hipotesis penelitian. Proposal berfungsi sebagai panduan dan rencana kerja bagi peneliti serta alat untuk mendapatkan persetujuan dari pembimbing atau institusi terkait. Nah, itulah sekelumit dari proposal penelitian. Intinya dari proposal penelitian ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi yang akan digunakan, serta kerangka teoritis dan hipotesis penelitian. Nah, itu ya dari proposal penelitian. Namun setelah itu saya akan menjelaskan latar belakang dan cara menggali permasalahan. Kita kupas dari latar belakang masalah dulu ya. Latar belakang masalah adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi dari topik yang dipilih. Pada bagian ini peneliti harus menguraikan kondisi atau fenomena yang melatar belakangi munculnya masalah yang diteliti. Latar belakang ini juga harus mampu menjelaskan relevansi topik dengan situasi hukum yang ada, serta menyajikan kajian awal dari berbagai literatur yang relevan. Nah, itulah dari latar belakang. Menggali permasalahan. Untuk menggali permasalahan, seorang peneliti harus melakukan observasi yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi serta mengkaji literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Nah, proses ini melibatkan analisis kritis terhadap berbagai sumber informasi, baik dari peraturan hukum,
studi kasus maupun teori-teori hukum yang telah ada. Namun kita harus tahu juga tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan hasil apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Pada dasarnya, tujuan penelitian harus berorientasi pada pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Dalam konteks penelitian hukum, tujuan ini bisa berupa perumusan teori baru, penemuan solusi praktis terhadap permasalahan hukum, atau pembaruan terhadap regulasi yang ada. Itulah tujuan penelitian. Karya ilmiah, kerangka karya ilmiah. Kerangka karya ilmiah ini terdapat daripada ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, dan masih banyak yang lainnya dari kerangka karya ilmiah. Perbedaan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini kita harus bisa membedakan juga metode penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Apa sih metode penelitian kualitatif itu? Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data non-numerik penelitian. Ini berfokus pada pemahaman terhadap konteks, nilai-nilai, dan makna dari suatu fenomena, sehingga hasilnya lebih bersifat deskriptif. Di sisi lain, metode penelitian kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan fenomena. Penelitian kuantitatif penelitian kuantitatif cenderung lebih terstruktur dan bertujuan untuk menghasilkan generalisasi atau temuan yang dapat diukur secara objektif. Terima kasih. Itu sedikit ya pembahasan dari saya terkait tadi tahapan pembuatan karya ilmiah. Mudah-mudahan sedikit agak membuka ya penjelasan tentang tahapan pembuatan karya ilmiah. Namun saya sadar bahwa dari penjelasan saya masih banyak kekurangan. Mohon maaf kepada Pak dosen ataupun dari yang mendengarkan video saya ini. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari apa yang saya telah jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segalanya. Saya tutup dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.